Kosmetik ini memicu peredaran, memicu ini nggak penyebaran virus corona gitu? Bisa jadi. Jika John Liner semua, jika masyarakat Indonesia kurang hati-hati dalam penggunaannya. Misal gini. Delapan 88,2 FM John Lin Radio, Small Radio for Smart People. Balik lagi John Liners. Ada Ica Rahmi di sini nemenin kamu sampai jam 5 sore. Tiba kita di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, live talk show bersama Loka Pom Tanah Bumbu. Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Ica. Bentar, suaranya belum kedengeran. Oke. Nah, alhamdulillah kabar baik, Ica. Apa kabar semua John Liners? Baik, alhamdulillah. Minal aizin wal faizin, Pak. Oh, iya, Ica. Lahir batin ya? Oh, lahir batin, ya. Pak ya. Sungkem. Tapi ini biarpun tanpa bersentuhan tapi tetap bermaafan. Nah. Meskipun lentera jauh di sana, ya. Semoga maaf selalu terbuka. Sip. Copy paste, typing, persiapan untuk bikin dosa lagi. Okay. Gimana nih Pak? Hari ini kita kembali bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Betul. Hari ini kita ngebahas apa nih Pak? Hari ini kita ngebahas karena kemarin sebelum hari raya kita sudah nyiapin makanan ya. Kita siapin makanannya. Sekarang habis hari raya kita ini biar ibu-ibu yang habis capek nih, habis capek nyiapin makanan, masak segala macam, kita buat biar bisa glowing lagi. Nah, itu. Glowing, shining, and brightening. Betul. Jadi jangan cuma nastarnya nih bikin glowing. Nah, ibunya juga harus, ibu-ibu mbak-mbaknya harus bikin glowing nih, cantik menawan. Oke, gimana caranya Pak ya? Tapi glowing tetap aman gitu. Betul. Jadi makanya sore ini pengen kita sama John Liner semua kita obrol-obrol santai bagaimana cantik menawan dengan kosmetik yang aman. Nah, so. Jadi kalau kata guru kami dulu jangan sampai kalau Ibu R.A. Kartini itu punya ini ya, punya buku habis gelap terbitlah terang. Jangan sampai nanti kita malah habis terang terbitlah gelap. Tujuannya John Liner semua pengen memutihkan kulit muka gitu ya. Yang didapat bukannya putih tapi malah akhirnya bercak hitam, malah didapat akhirnya malah jadi penyakit. Nah ini kan yang jangan sampai kita semua mengalaminya. Iya sih, apalagi sekarang ini kan sebutan untuk cantik itu adalah shining, lightening Pak. Betul. Jadi kalau bisa gitu, kalau kita minum air putih itu air yang ngalir di tenggorokan kelihatan ya. Putihnya. Betul. Yang dianggap cantik itu kayak gitu sekarang Pak. Betul. Jadi kita memilih yang instan. Iya, karena iklannya pun dalam 7 hari langsung bisa bersinar, langsung bisa putih gitu ya. Mungkin ini yang agak dilupakan sama John Liner semua bahwa karena yang jadi patokan kita sekarang adalah orang-orang dari ini nih, dari Asia Tengah gitu, orang-orang Korea. Yang mereka memputih-putih ya. Dibanding kalau kita kan yang cantik orang Indonesia itu kan kuning langsat. Nah, jadi kalau mau dibikin seperti mereka ya sebenarnya ini menyalahi kodrat ya, karena kita emang cantik kita itu adalah kayak di orang kita mungkin kuning langsat atau mungkin di teman-teman kita di daerah timur hitam manis gitu kan. Nah, masalahnya gini Pak, kita kuning langsat tapi langsatnya buruk. itu. Kayak gimana itu, dong? Makanya kita upayakan jangan sampai langsatnya itu menjadi langsat yang buruk atau yang busuk ya. Iya benar. Jadi langsatnya tuh mulus gitu kuningnya. Cukup hati yang busuk. betul Ica. Jadi ya itu apa yang pengen kita semua John Liner tahu, masyarakat tahu bahwa kosmetik itu tujuannya memang untuk salah satunya bisa untuk memberikan ini, membersihkan kulit gitu ya. Kemudian merubah penampilan atau memperbaiki bau badan. Terus ada juga untuk yang melindungi atau memelihara tubuh supaya dalam kondisi baik. Jadi bukan digunakan untuk penyembuhan. Nah, jadi kalau ada kosmetik yang dia bisa mengatakan katanya untuk mengobati jerawat. Nah, ini hati-hati nih John Liner semua, hati-hati masyarakat kita semua bahwa kosmetik tidak untuk mengobati. Jadi jangan sampai kejebak bahwa ini obat jerawat bisa untuk menyembuhkan jerawat, dianggapnya sebagai kosmetik. Kemudian dipakainya tanpa aturan, tanpa dari pendampingan dari tenaga kesehatan atau dari dokter gitu. Atau mungkin dari sekedar cerita-cerita bahwa kulit saya kayak gini, terus ke dokter A berhasil, bagus. Kemudian ada temennya, udah beli krimnya saja. Nah itu banyak gitu. Kamu ketemu sama dokternya. Betul. Kayaknya kulit kamu sama deh kayak Nah, kayak itu. kulit buaya. Itu.
Jadi itu kadang yang agak mispersepsi, agak salah di masyarakat kita dengan asumsi bahwa oh kalau kita sama kok, bener tadi kata Ica bahwa ya udahlah nanti saya belikan krimnya, kamu beli punya saya saja gitu kan. Nitip lah. Nitip ya. Aja ongkirnya. Ada just tipnya gitu ya. Iya. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk yang sudah dari krim-krim resep dokter itu bukan kosmetik lagi itu. Kalau yang krim dokter itu namanya obat sudah. Ya, karena bisa jadi dokter merasa bahwa si pasien ini memerlukan bahan-bahan kimia tertentu yang dia di dalam obat diperbolehkan tapi tidak diperbolehkan untuk kosmetik. Misal kalau Ica ingat dulu mungkin ya, ada salah satu merek pemutih yang heboh dulu, krim, cup, ya. Yang langsung putih, titik-titik, tapi nok gitulah. Semakin banyak, ya. Muka kita merah. Merah itu ya. Itu dulu dia masuk dalam kosmetik karena menurut peraturan masih diperbolehkan. Tapi seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dari masyarakat, akhirnya kosmetik tersebut bahan aktifnya sudah dikeluarkan dari kosmetik. Jadi menjadi obat. Nah, sekarang kalau mau beli itu harus di apotik. Harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Kalau dulu mungkin beli di toko kosmetik ada. Jadi kalau sekarang harus kosmetik, makanya itu adalah perbedaan dari kosmetik dan obat. Nah, jadi itu adalah pergeserannya. Jangan sampai kita pengen kulit putih ya, donor semua pengen kulit putih, yang ada jadi malah bercak-bercak hitam. Apalagi kalau ternyata mengandung bahan-bahan yang dilarang, mengandung bahan merkuri misal, ya, atau mengandung hidrokinon, mengandung timbal, nah yang lain-lain. Yang ini secara kesehatan sudah terbukti menyebabkan gangguan kesehatan. Hati-hati lagi kalau ada yang John Liner atau sahabat semua atau masyarakat Indonesia semua yang dalam kondisi hamil misal, kondisi hamil kemudian dia rutin menggunakan kosmetik ya, yang katanya mungkin dari apa gitu, pemutih, katanya aman gitu kan, ibu hamil, ternyata dia mengandung merkuri. Nah, merkuri ini kalau dipakai terus-menerus dia akan masuk ke dalam lapisan tubuh, mengakibatkan bisa jadi si janin cacat. Nah, itu yang sangat-sangat membahayakan. Jadi itu adalah kita pengen cantik, tapi ternyata malah menyebabkan bahaya. Itu kayak gimana Pak ya? Kita kan sebagai orang awam gitu. Betul. Apalagi kalau udah ada dikasih tahu, oh nggak apa-apa Mbak, ini aman kok buat ibu hamil. Ya. Udah dipakai aja. Kalau misalnya Mbak mau sedang hamil dipakai, ini aman gitu. Itu kayak gimana kita sebagai orang awam ngebedainnya nih Pak? Betul. Kalau untuk kita sebagai orang awam, jalur semua terkait kosmetik tersebut, kalau memang dia didapatkan dari dokter ya, kalau menurut sumbernya dari dokter, alangkah baiknya nggak ada salahnya kita meluangkan waktu datang ke dokter. Kita konsultasi, kita periksa apakah memang kita memerlukan racikan krim tersebut. Jika memang memerlukan, tentu dokter akan lebih tahu karena dalam pengawasannya kan. Nah, kalau kita cuma sekedar percaya akan omongan masyarakat, omongan teman gitu kan, itu sangat-sangat tidak sangat tidak menguntungkan bagi kita. Karena efek resikonya akan kita tanggung sendiri. Itu adalah untuk yang krim-krim racikan dokter. Tapi kalau untuk yang kosmetik yang pabrikan, tentu yang pertama adalah pastikan bahwa kosmetiknya terdaftar. Karena sekarang sudah mudah, teman-teman John Liner semua masyarakat sudah pegang Android, tetap gunakan aplikasi yang ada sudah di Badan POM untuk cek nomor notifikasinya. Itu adalah real time. Jadi pada saat dicek ternyata nggak ada, ya udah nggak usah beli. Nah, atau kalau pas pada saat kita beli, kita cek fisiknya kok tidak ada nomor notifikasinya, nomor izin edarnya. Ya udah nggak usah beli. Karena apa? Karena dengan John Liner membeli produk yang tidak terdaftar, pertama adalah keamanannya sudah pasti diragukan. Ya, karena apa? Karena Badan POM tugasnya salah satunya adalah mengawasi produk yang beredar. Jadi kita rutin tiap bulan kita ada sampling namanya, sampling kosmetik di pasaran, yang ada di pasaran dengan segala macam jenisnya, mulai dari untuk bayi sampai untuk orang tua gitu ya, mulai dari ABG untuk bapak-bapak, untuk cowok cewek, itu kita sampling terus kita uji di laboratorium kita. Jika ada ditemukan produk yang ternyata mengandung bahan berbahaya, sudah pasti langsung ada tindak lanjutnya. Produknya sudah pasti langsung perusahaan dapat peringatan untuk menghentikan produksinya. Produk yang ada di pasaran diminta untuk ditarik. Kalau tidak ditarik, petugas Badan POM yang akan melakukan pengawasan di lapangan. Jadi masyarakat akan terjamin keamanannya. Jadi nggak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa tetap
cek nomor izin edarnya untuk kosmetik, itu yang penting. Penting banget Pak ya. Penting banget. Tapi mungkin BPOM bisa ngebantu juga kali ya. Gimana tuh? Untuk menetralisir standar kecantikan seseorang. Nah, itu. Iya kan? Betul. Bener kan? Betul. Karena orang-orang sekarang ini berlomba-lomba untuk putih loh. Ya. Iya bener Pak. Betul. Karena standar kecantikan rata-rata orang nih ya, itu adalah putih. Putih, betul. Shining, brightening, whitening gitu. Dan itu adalah waktu yang instan. Instan ya, betul. Mungkin kita dibantu kali ya, Yeah. buat para masyarakat. Hey John Liner, Yeah. please deh, yang namanya cantik ya seperti yang siaran Hmm. gitu. Yang so mateng, tapi busuk. Mungkin itu kali ya. Betul, sugestinya iya, gitu. betul. Jadi BPOM kerjanya juga lebih ringan. Nah, ya. Karena rata-rata gini loh Pak, faktanya gitu, di pasaran masyarakat sekarang udah berani buat ngebeli obat sendiri dan ngeracik sendiri. Ya, betul. Bahkan ada yang berani ngejual, tapi ngejualnya itu dalam komunitas mereka sendiri. Komunitas, betul. Demi kulit yang mulus, cantik dan putih itu tadi, ala-ala Korea Pak. Iya, ala-ala Korea, Udah betul. sekarang. Betul. Makanya kalau kami dari Badan POM ya, kami nggak bosan-bosannya di samping kita sosialisasi melalui media sosial. Ya seperti kita sore ini ya, kita ngobrol-ngobrol kosmetik ya. Diharapkan Johnliner semua dapat mendengar, masyarakat bisa dapat mendengar. Kita juga ini karena ini aja nih, karena berhubung ada COVID-19 ya. Iya. Jadi kita nggak bisa datang langsung ke masyarakat. Kalau sebelumnya kami datang ke masyarakat, kami datang ke komunitas-komunitas. Kemudian kalau mungkin dari awal tuh kita datang sudah ke sekolah-sekolah, ya anak-anak sekolah yang mereka sudah pada mulai kenal kosmetik nih. Anak SD loh sekarang Pak, Nah, udah itu. ada bikin make up tutorial. Wah, Tuh kan? betul. Udah jadi beauty vlogger ya? Iya, udah jadi beauty vlogger. Bahkan udah bercita-cita jadi influencer. Nah itu, sebenarnya bagus ya cita-citanya. Cuman mungkin caranya aja yang harus diinikan lagi, kita arahkan. Iya benar. Ya, makanya kita juga tetap nggak bosan-bosan juga kita sampaikan ke masyarakat. Kita edukasi masyarakat supaya jadi masyarakat yang cerdas. Iya. Betul. Jangan cuma handphone yang smart. Betul. Otak juga harus cerdas. Baik Pak, ini sesi pertama kita ya. Oke. Buat kamu Johnliners yang pengen tanya-tanya sama Pak Tri dari Lokapol Tanah Bumbu, kita buka line WhatsApp kita di 0821 4834 atau kamu bisa DM melalui Instagram kita @johnlinradio88,2 FM. Kita juga penasaran nih yang disebut dengan kosmetik, apakah cuman buat kulit, wajah saja? Atau ada lagi klasifikasi jenis-jenis dari kosmetik, ya kan? Johnliners jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break sampai jam 5 sore. 88,2 FM Johnlin Radio, Small Radio for Smart People. Balik lagi Johnliners, ada Ica Rahmi dan ada Patri dari Lokapol Tanah Bumbu. Sampai jam 5 sore di Coffee Break, kita membahas tentang kosmetik. Ini menarik banget Pak ya. Ya. Karena kosmetik ini kehidupan sehari-hari kita para wanita sih kebanyakan. Tapi sekarang cowok-cowok juga udah pada banyak yang pakai kosmetik. Iya, betul. Bahkan kayaknya tuh cowok-cowok sekarang lebih lengkap kosmetiknya. Kalau kata orang Banjar, menyubalah. Nah, tadi kita ngelanjutin lagi Pak ya, jenis-jenis kosmetik gitu. Yang kita tahu kan kosmetik ini adalah entah itu krim pemutih, buat wajah, buat badan kayak hand body. Sebenarnya klasifikasi kosmetik itu sendiri apa aja sih gitu? Kalau klasifikasi kosmetik ya, kita ngomongin sesuai peraturan bahwa di Indonesia itu ada 20 jenis kosmetik yang termasuk kategorinya. Antara lain yaitu perawatan kulit, ya, contohnya seperti pembersih, toner, perawatan jerawat, kemudian ada masker wajah, masker mata, kemudian ada sediaan wangi-wangian, ada parfum, ada kolon, body mist, ada toilet, kemudian ada sediaan mandi, antara lain untuk garam mandi, sabun mandi, kemudian ada deodoran antiperspiran, ada sediaan cukur, ada perawatan rias bibir, ya. Ada juga tata rias wajah, ini yang banyak dipakai oleh ibu-ibu semua. Ada bedak, foundation, blush on, lipstick, ada tata rias mata, kemudian ada juga perawatan gigi dan mulut. Nah, ini yang dipakai oleh semua gender ini, nggak cuma ibu-ibu. Karena di situ ada pasta gigi, ada mouthwash, itu masuk kosmetik juga, ya. Kemudian ada sediaan untuk anti wrinkle, anti kerut, pencerah kulit. Nah, ini yang banyak dipakai. Itu adalah antara lain
jenis-jenis kosmetik yang ada di Indonesia. Jadi kalau selama ini pengertiannya kosmetik itu cuma cewek aja tuh yang pakai kosmetik gitu. Nah, ini harus John Liner tahu semua bahwa sekarang memang bukan tren, tapi kalau cowok pakai kosmetik ya wajib. Masa kita mandi nggak sikat gigi? Oh, iya, Nah itu kan. Kita mandi nggak pakai sabun mandi, terus gimana dong? Masa kita sikat gigi nggak pakai Pasta gigi. Nah itu makanya jadi kalau ngomong definisi ya menggunakan kosmetik itu cowok cewek dari manula sampai bayi baru lahir ya, bawah 5 tahun, karena di situ ada sediaan bayi, sabun bayi, sampo bayi, bedak bayi, itu masuk kosmetik juga. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kosmetik adalah komoditi yang dipakai oleh semua gender, semua jenis kelamin, semua golongan umur. Ya, jadi sangat penting sekali untuk John Liner semua untuk apa ya? Untuk aware, untuk waspada atau untuk lebih paham lagi terkait kosmetik yang digunakan terutama. Jangan salah ya, misalkan bapak-bapak nih sekarang banyak yang karena sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Oke, asik Ya kan? Dengan dunia hitam berarti kata di atas kepala itu sudah mulai putih-putih nih. Oh iya. Ya, itu kan? Itu hati-hati tuh. Mulai berubah. Nah, itu berubah tuh. Kita sebutnya meninggalkan dunia hitam. Nah, itu harus hati-hati karena gini, sediaan pewarna rambut itu adalah salah satu sediaan yang sensitif atau salah satu kosmetik yang sensitif. Kalau John Liner semua bisa lihat, kalau yang sekarang mungkin ada di rumah ya, di situ ada kotak pewarna rambut gitu ya. Coba perhatikan, di situ ada kolom peringatan. Nah, ini peringatannya yang sering diabaikan, sering tidak diperhatikan. Ada peringatan bahwa di situ adalah pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. Nah, ini hati-hati, apalagi kalau sampai aplikasinya kurang rapi atau ceroboh gitu ya, sampai masuk ke mata. Nah, ini bisa bahaya. Oh iya, saya pernah ngebaca berita itu. Jadi Ya, orang itu pakai pewarna rambut, ternyata nggak cocok, Betul. dia alergi, mukanya jadi bengkak-bengkak. wah betul itu bisa sampai segitu karena memang dalam kandungan pewarna rambut itu ada senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan alergi seperti itu. Nah, ini harus John Liner semua, harus masyarakat semua pahami, karena pewarna rambut ini bukan cuman yang digunakan oleh cewek, ibu-ibu ya, atau mungkin oleh orang yang harganya terjangkau juga, karena hampir dipakai oleh semua masyarakat. Jadi tolong dipahami hal-hal seperti itu. Makanya baca label sebelum menggunakan. Itu Jangan pentingnya. asal pakai, Pak, ya. Betul. Tapi dilihat dulu cocok nggak nih? Nah, harusnya kan dites dulu. Iya. Dites di bagian-bagian tertentu di tubuh ada biasanya. Kalau di situ alergi ya sudah, bagian yang kecil itu aja yang alergi. Coba kalau Ica bayangin satu kepala ya, sudah diberi pewarna rambut, tiba-tiba alergi. Oh, gimana coba rasanya, kan satu kepala tuh seperti apa gitu kan? Kalau ternyata semuanya bereaksi alergi. Nah, itu bahayanya. Dulu kakek saya paling suka pakai tanco. Ya, ngebut merek dong. Nggak tahu itu ada sampai sekarang. Masih. Oh, masih ya? Masih Itu eksis. legend soalnya. Legend. Sorry ya benar. Iya. Jadi kita harus bisa ngebedain juga, Pak, ya, yang Betul. mana jenis-jenis kosmetik. Ternyata kosmetik itu bukan hanya Bedak, lipstick gitu ya. Betul. eyeliner. Nah, di tengah wabah COVID-19 Ya. ini, kosmetik ini memicu peredaran, memicu ini nggak penyebaran virus corona gitu. Bisa jadi. Jika John Liner semua, jika masyarakat Indonesia kurang hati-hati dalam penggunaannya. Misal gini, kita sudah jaga jarak gitu ya, sudah social distancing. Iya. Tapi lupa nih pas kita jalan bareng gitu, saya nggak bawa bedak nih, pinjam bedaknya dong. Mau nggak Nah, itu kan. bilang medit. Nah itu, jadi pas pinjam bedak, ternyata di di busanya itu kan otomatis kita pinjam bedak sama busanya dong. Iya. Nah, kita nggak tahu apakah teman kita ini positif atau enggak, ya, membawa virus atau enggak. Pada saat kita pakai otomatis, nah kalau alhamdulillah kalau teman kita nggak positif, Iya. kalau teman kita positif, nah itu bisa berbahaya. Nah, jadi itu adalah yang simple, yang kemungkinan besar sangat bisa terjadi. Karena saya lihat kadang ya, kalau pas lagi di mana gitu, kalau lihat itu kok ini ya, kadang saling pinjam-pinjam gitu kan. Iya. Entah itu bedak, entah itu mungkin lipstick. Nah, jadi ini bisa jadi di musim Covid ini bisa jadi salah satu penyebab. Iya. Jadi mohon hati-hati teman-teman semua untuk penggunaan kosmetik yang bisa menyebabkan penularan Covid. Jadi benar-benar persiapan normal banget kita, Pak, ya. Yep. Jadi pakai make up, lipstick yang kebiasaan kayak, ih lucu nih, coba dong. Nah, itu.
Harus Jadi hati-hati. jangan dulu ya. Jangan dulu. Jadi kita lebih individual deh kayaknya. Iya. Apalagi lipstick ya, itu Apalagi pasti sudah di lipstick. di bibir kan. Bibir, Nah. dekat mata. Pinjem dong eyelinernya boleh Nah. nggak say? Hmm, Dalam hati, ya Allah nggak dipinjemin salah, dipinjemin lebih betul, salah. lebih salah. Masa habis dipinjemin kita buang gitu ya, atau kita Iya. kasihkan sekalian. Nah, belinya mahal. Nah, belinya mahal. Gitu. Mau diri dong. Nah. say. Nah ini, join semua bagi yang suka mungkin pinjam kosmetik temennya ya. Kalau misal kondisi kepepet nih. Nah untuk sekarang menghadapi new normal, yang nggak ada salahnya begitu mau ke kantor misal, mau ke sekolah ya. Jika memang perlu bawa kosmetik sendiri yang personal. Iya. Karena kosmetik bukan untuk rame-rame. Hmm. Nah, jadi itu persiapan kita new normal. Karena infonya kan bulan depan kan sudah mulai new normal. Kalau nggak salah 6 Juni ya. Iya, antara tanggal segituan. Cuman ada juga sih yang bilang katanya ini belum pasti. Iya, betul. Tapi paling nggak kita persiapan lah Betul, ya. betul. Di antaranya adalah please jangan pakai make up Bareng-bareng. Nah Ya. kalau Bipom sendiri nih Pak yang diawasin itu jenis-jenis make upnya apa saja, terus bagaimana tips-tips kita memilih make up yang beredar di pasaran. Nah, Karena banyak juga tuh make up yang bagus dan cocok di kita Ya. ternyata meskipun tidak ada label Bipomnya. tidak ada label Bepomnya. Sementara kita Oke. udah ketergantungan Pak. Nah, jadi untuk journal semua, untuk masyarakat Indonesia, Bepom tugasnya dalam rangka kosmetik adalah sama seperti komoditi lain, kita memberikan izin edar, dalam hal ini kita sebut notifikasi untuk kosmetik. Jadi pre-marketnya kita lakukan ya, kita awasi sebelum dia beredar. Kemudian pabrik-pabrik kosmetik kita periksa juga, kita lihat bagaimana mereka menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian habis itu setelah produk beredar, kita sampling di pasaran. Baik itu di retail modern ya, baik itu di outlet yang harganya mungkin lumayan mahal, Iya. di pasar-pasar kaki lima yang harganya cuman 5.000 10.000 ya. Jadi kita sampling juga. Jadi kita nggak pilih-pilih terkait sampling. Kemudian setelah sampling kita lakukan pengujian. Kita pengujian, hasilnya kalau yang tidak memenuhi syarat tentu kita tidak lanjuti sesuai peraturan. Kemudian kami juga melakukan pengawasan iklan. Nah, nggak salah, jangan salah. Iklan-iklan di YouTube, di media sosial kita awasi. Iklan-iklan di misal ada di surat kabar atau di majalah kita awasi juga. Karena yang banyak sekarang adalah iklan menyesatkan. Gara-gara iklan masyarakat terpengaruh, Iya. terprovokasi untuk coba beli deh. 7 hari wajah Iya, Anda akan betul. lebih cantik, Nah, lebih bersinar, yep. tanpa kerutan. Itu paham banget iklannya Coba, Ican. siapa nggak tuh maksud Iya. kayak gitu Pak? Wah. Harga ekonomi. Nah, itu Pas di kantong. dijamin aman. Nah, Iya. itu kan. Kayak gimana Nah. tuh kalau kayak gitu Pak? Makanya, jadi kalau Tugas sama iya, iklan. makanya kita juga selaku pengawas kita awas iklan juga itu. Jadi iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, baik itu di media sosial, di media cetak, di media luar ruang, kita awasi, tidak sesuai ketentuan kita peringati produsennya. Ya, jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengerem supaya masyarakat biar lebih hati-hati dalam melihat iklan. Jadi iklan-iklan yang provokatif yang klaimnya berlebihan, klaimnya tidak berdasarkan data dukung yang kuat, nah itu kita tarik gitu, ya. Kemudian setelah itu kita awasi juga ini label kosmetik kemasannya. Jadi kalau Ica mungkin lihat di kosmetik itu kan ada misal dia lipstick ya, ada kotak kardusnya, Iya. kemudian dalamnya ada lagi yang menempel di batangnya itu. Nah, itu kita awasi. Karena bisa jadi pada saat diizinkan dengan saat diproduksi itu berbeda. Iya. Di situ di kotak itu bisa jadi dia dilampirkan sesuatu yang tadi berlebihan juga. Jadi kita awasi juga. Kemudian selain itu kita juga melakukan salah satu yang ini adalah penindakan Iya. dalam atau bahasa ininya razia. Ya, jadi untuk di Batu Licin sendiri sudah kita pernah lakukan. Jadi kita razia salah satu pedagang kosmetik yang lumayan temuannya lumayan banyak ya. Dan barang-barangnya memang barang-barang tidak terdaftar semua. Itu yang kalau kita bayangkan kita sampai itu barang sampai ke masyarakat aja. Perawatan muka atau krim-krim pemutih yang krim siang gitu ya. Iya. Tapi di situ ada sabun, ada bedak. Nah ini produk ilegal nih. Dia tidak ada pabriknya di Indonesia. Kalau saya sebutin mereknya nanti jadi promosi ya. Nah, itu. di belakang. Ya. Boleh nggak sih Bipom nyebutin gitu? Ini produk-produk ilegal dan tanpa label Bipom. Ya, kalau pada saat konferensi pers, ya kita sebutin. Ya. Kemudian kalau memang
paling gampang satu, Ica, kita sebut produk ilegal jika dia satu tidak terdaftar. Nah, apapun produknya, jika dia tidak memiliki nomor notifikasi, kita bisa sebut produk ilegal. Iya. Karena persyaratannya dia harus punya nomor notifikasi, kemudian dia juga harus dipasang nomor notifikasinya, ditempelkan. Jadi paling gampang adalah John Liner jika melihat, misal ini yang di rumah nih, misal lihat dong lipstiknya, ada nomor notifikasinya nggak? Jangan-jangan nggak ada. Karena dulu sempat rame nih kalau ngomongin lipstik ya di Kalsel gitu. Iya. Ada orang pulang umroh, pulang haji, ini oleh-olehnya lipstik. Iya. Nah, Celak mata. nah gitu. Parfum masuk kosmetik nggak ya? Masuk ya. Masuk kosmetik. Jadi makanya oleh-oleh, karena menurut dia ini kan oleh-oleh dari orang umroh gitu Iya, kan. yang wanginya itu sampai blok 10 juga cium gitu, Pak. Itu aman nggak ya? Ya kalau sudah terdaftar, Tapi kan kita harus ngambil parokai. nah, itu yang agak mungkin budaya di kita ya. Iya. Nah, jadi kalau memang selama dia masuk kosmetik, selama sudah terdaftar, kita bisa jamin keamanannya. Oh, iya. Tapi kalau belum terdaftar, nah tapi untung untuk yang lipstick tadi yang saya ceritakan oleh-oleh haji ini, sekarang dia sudah terdaftar. Ya, karena mungkin melihat permintaan pasar di Indonesia lumayan banyak, akhirnya dia terdaftar. Kemudian yang banyak-banyak itu misal kayak yang buat tato kulit itu, apa namanya? Henna. Henna. Henna di awal-awal keluarnya hampir semuanya tidak terdaftar. Tapi sekarang karena salah satunya dari Badan POM juga rutin melakukan, jika kita temukan di pasar, kita musnahkan. Pasar musnahkan, otomatis mungkin kayaknya si supplier gerah juga nih, barangnya dimusnahkan terus kan? Iya. Akhirnya dia udah saya nuruti peraturan di Indonesia deh. Jadi sebagian sudah mulai terdaftar. Nah ini adalah salah satu upaya kami untuk melindungi masyarakat. Jadi jika kita temukan komoditi kosmetik tidak terdaftar di pasar, baik itu di pasar, di minimarket, ya, di toko-toko besar, tetap kita pasti musnahkan untuk melindungi masyarakat. Gitu. Wah, ini garda terdepan juga. Wah, gitu. Iya kan? Betul. Soalnya kita asal pakai gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya dari oleh-oleh gitu. Betul. Wah, ini harus pakai nih jauh-jauh. Kalau misalnya dikasih lipstick yang dari umroh itu kan Ya. kalau kena angin itu merahnya bagus banget. Nah, itu. Iya, betul. Karena kita nggak tahu pewarna yang digunakan apakah pewarna untuk kosmetik atau bukan. Iya. Jangan-jangan pewarnanya pewarna bukan untuk kosmetik. Nah itu kan akibatnya kita secara nggak sadar ya, apalagi lipstick ya, sambil makan gorengan tuh ketelan tuh pewarna-pewarna yang buat, nah itu. Iya, saya juga kadang kepikiran loh Pak, lipstick itu kan batang ya, Betul. stick gitu. Itu kan dalam sebulan pasti habis. Ya, Itu pasti kemakan kan Pak? iya makanya. Itu kalau misalnya itu pun udah dapat label BPOM, Ya. tetap aman nggak ya buat Ya kalau tubuh kita tubuh ya, gitu? selama memang dia digunakan seperaturannya, Mbak ya, selama sesuai cara penggunaannya, Ya. kita bisa jamin keamanannya. Asal jangan lipsnya digado ya. itu yang kita nggak bisa jamin keamanannya. Tapi Udah kayak kue ya. nah itu, selama lipstiknya cuma dipakai di bibir, di aplikasi di bibir, yang namanya makan ketelan ya wajar. Iya Ya. benar. Tapi kan sekarang selama dia terdaftar, tentu karena gini, sebelumnya didaftarkan, dia akan me-apply list-list bahan yang dia gunakan. Jika ada bahan yang dilarang, otomatis sistem akan menolak, nggak keluar. Nggak sampai di situ saja. Setelah keluar diproduksi, kita sampling. Kita nggak asal percaya dengan pelaku usaha. Kita lebih mengutamakan keamanan masyarakat Indonesia. Iya. Kita sampling, kita uji. Jika terdapat bahan yang dilarang, ya sudah, produknya harus ditarik untuk dimusnahkan. Oke. Gitu. Nah ini ada yang tanya nih Pak. Yap. Halo, saya Anton di kilometer 4. Iya. Mau tanya nih, kalau untuk minyak rambut Ya, itu bahaya nggak ya buat tubuh gitu? oke. Ini kali Pak Pomade. ya. Apa sih? Pomade ya? Pomade yang ngetren ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Karena memang sekarang zamannya pomade, jadi banyak barber itu bikin pomade sendiri Iya. dengan merek sendiri. Oh iya, banyak banget loh Kemasannya yang seperti kemasan itu, sendiri ya. gitu. Jadi kalau dari kami aman selama dia satu digunakan sesuai cara penggunaannya. Kemudian yang utama adalah produk tersebut terdaftar. Karena jika produk tersebut sudah terdaftar, itu sudah dilakukan pengecekan, sudah dilakukan pengujian juga sampelnya. Jadi kita masih bisa jamin keamanannya. Tapi selama pomade-nya cuma diproduksi sama barber gitu ya, biarpun barbernya rame gitu, terus dia tidak terdaftar, kalau soal keamanannya kita belum bisa menjamin. Ya. Karena kalau untuk diedarkan sesuai peraturan, semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus terdaftar.
gitu. Jadi John Liners yang harus benar-benar pinter-pinter buat milih Betul, ya. pinter-pinter. Pomade ini jangan sampai yang penting Gaya, rambutnya klimis, bagus, jambul udah oke gitu, nggak peduli betul. lagi sama kesehatan. Ya. Karena kan kalau misalnya kita berkeringat jatuh-jatuh ke wajah. Ke wajah, Pak, ya. betul. Kan harus John Liner ingat ya, rambut kepala kita itu penuh dengan pori-pori. Oh iya. Iya kan? Ya. Jadi pada saat pomade dipakai, itu pasti sedikit banyak akan ada yang masuk ke dalam pori-pori kepala. Bisa jadi ketombean. Nah, bisa jadi ketombean, bisa jadi kalau nggak cocok tadi iritasi, alergi, gatal-gatal. Nah, ini adalah kenapa kita selalu sampaikan bahwa baca label harus cek produk yang terdaftar. Gitu. Satu lagi nih Pak, sebelum kita break ya. Ini ada Linda di Pelajau. Pak, saya mau tanya nih, untuk parfum yang belinya gram-graman itu aman nggak ya? Nah, gini. Nah itu kan nggak ada label juga tuh. Betul, ya? betul. Oke, pertanyaan dari John Liner Lina ini bagus sekali nih, karena gini, parfum kita mungkin sebutnya parfum isi ulang ya. Iya. Nah, parfum isi ulang, refill. jadi nggak cuma air minum yang direfill, parfum pun direfill gitu kan? Kan murce. betul. Mental kita kan masih mental murah. Iya. Jadi untuk parfum isi ulang, kalau dari sisi peraturan sendiri memang sedang digodok oleh pemerintah, ya, karena pemerintah melihat bahwa perkembangan di lapangan sangat-sangat banyak sekali. Kemudian untuk yang perlu John Liner perhatikan adalah satu, kalau untuk parfum isi ulang, hati-hati pada saat dilakukan pengenceran. Kan bisa tuh kadang pesen bibitnya sekian, terus pelarutnya sekian. Etanol ya. Nah, yang perlu perhatikan adalah perlu dipastikan, mungkin ya bisalah tanya ke penjualnya ya, kalau penjualnya jujur, jangan sampai yang digunakan sebagai pelarut adalah metanol. Oh iya benar, itu boleh nanya ya. Nah itu. Metanol kenapa Pak, bahaya ya? Nah, karena kalau metanol jika dia digunakan untuk parfum ya, apalagi misal dia disemprot, semprot, dia kalau terhirup di saluran pernapasan bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Metanol. Kalau etanol masih dijamin aman. Buat kulit juga? Ya, kalau metanol kalau dia nggak tahan di kulit, dia bisa iritasi juga. Makanya untuk yang parfum ini hati-hati John Liner semua. Jika memang harus terpaksa beli di parfum isi ulang ya, kemudian pastikan dulu deh, benar nggak dia pakai etanol atau metanol. Betul. Oke. Karena dari hasil sampling ya, dari hasil sampling kami dulu waktu di Banjarmasin, masih ada yang 1-2 yang menggunakan metanol. Sedangkan kan seharusnya yang digunakan adalah etanol. Gitu. Jadi agar hati-hati. Kemudian kenapa? Karena kalau parfum ini ya, kalau definisi dari peraturan parfum itu, kalau yang dia masih dalam bentuk aslinya itu bukan parfum itu namanya. Bibit parfum itu ya. Makanya dia nggak masuk dalam kosmetik. Makanya pemerintah dalam hal ini masih mencari formula yang tepat terkait peraturannya ini. Iya benar. Karena di satu sisi masyarakat harus dilindungi tetap. Tapi di sisi lain masyarakat yang sebagai pelaku usaha juga harus punya kepastian hukum. Nah, jadi kita memang sedang godok. Kalau dalam waktu dekat sudah keluar, tentu akan kita sampaikan ke pelaku usaha parfum ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Gitu. Tapi sementara John Liner tetap harus waspada, hati-hati ya. Kalau memang dicairkan, pastikan tanya deh. Kalau dia berani menjamin atau mungkin nunjukin botolnya ya. Iya. Ini saya pelarutnya pakai ini etanol. Bukan metanol. Nah, bukan metanol. Itu ya. Ini pelajaran banget nih sore Betul. ini. Soalnya kita kan sembarangan, yang penting wangi aja. Ya, itu. Yang penting fresh aja gitu Nah, di hadapan betul. gebetan ya kan. Iya, kita malam minggu mau jalan gitu ya. Iya. Malah sesak napas yang ada. Aduh, jangan sampai dong. Bagaimana kalau kita hentikan? Saya mau pesen dong gitu ya. Iya. 10% alkoholnya. Nah. Kenapa, buat apa? Ya iyalah buat corona. Sekalian aja. Sekalian ya, saya. betul. Antiseptik ya. Iya, baik Pak Tri, kita break sejenak Oke, dulu ya. oke, Buat sip. kamu John Liners yang masih pengen tanya-tanya, sampai jam 5 sore kita buka line WhatsApp kita di 0821 48 34 882. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break sampai jam 5 sore. 88,2 FM John Lin Radio, Small Radio for Smart People. Masih ada Carami dan Pak Tri dari Lokal Pom Tanah Bumbu. Selamat sore John Liner. Selamat sore John Liners yang baru aja dengerin kita, yang mungkin mulai ngerasa sedikit insecure sama diri sendiri. Betul. Karena ngecek make up Iya. aku ini kayaknya wah, ini kayaknya Betul, parah betul. deh, aku harus mengurangi deh. Kalau dipikir-pikir kayaknya nih aku jadi metroseksual deh. Ternyata banyak banget ya make up. Apalagi setelah dicek ternyata kosmetiknya kok banyak yang nggak ada izin edarnya ya, nggak ada notifikasinya. Pas dicek sama istri, kok Iya. suami lebih banyak.
Iya. Karena jangan salah untuk yang produk-produk mahal juga ya, apalagi sedang ngejual nama-nama Korea gitu. Banyak juga yang ini yang tanpa izin edar, nggak terdaftar. Dengan kondisi semenjak pandemik ini, kita yang karantina, sekarang itu semua orang pada jadi pengen seperti orang Korea, Pak. Minimal rambut lah ya. Iya kan? Sudah pandemik ya. Iya. Terus tontonannya juga drakor banyak. Aduh. Korea. Betul. Jadi bawaannya kayak saya kayaknya pengen jadi one be deh. Minimal polem, poninya nggak lebar. Iya. Ini ada John Linus yang tanya nih. Yep. Pak, saya ini pengguna krim malam dari zaman dulu. Cuman saya belinya itu di pasaran dan sampai sekarang nggak ganti. Cuman wajah saya ngerasa cocok. Kayak gimana caranya agar saya terlepas dari kosmetik ini? Oke. Gimana nih Pak? Bentar. John Liner yang beli di pasaran ya. Tentu satu, produknya terdaftar nggak? Gitu kan? Kalau memang produknya terdaftar ya kalau mau dilanjutin nggak masalah. Iya. Karena sesuai dengan penggunaannya saja. Kecuali kalau dipakai kemudian nggak cocok, itu ganti wajib. Tapi kalau memang John Liner mau ganti untuk tidak menggunakan lagi produk itu, selama studi ini sih tidak ada yang menunjukkan ya bahwa kalau untuk mengganti kosmetik harus harus pakai dokter atau apa, nggak ada. Cuman mungkin yang jadi masalah adalah psikis John Liner, ya kan? Begitu tidak memakai itu, apakah secara psikis masih merasa pede, masih merasa cantik? Nah itu kan, di situnya yang mungkin harus diperhatikan John Liner. Kalau memang produk terdaftar, dilanjutkan nggak masalah asal pemakaiannya sesuai penggunaannya. Ya. Tapi kalau memang produknya tidak terdaftar, silakan diganti dengan yang lain. Sebenarnya tuh ada loh produk yang turun temurun dan aman, tapi putihnya lama. Nah, bedak basah. Pupur dingin. Pupur dingin. Betul. Itu jangan salah itu. Itu kalau dari Badan POM ya, bedak dingin itu sedang diangkat untuk jadi namanya kosmetik apa sih? Cuman dia Eken Kalsel. Oh iya. Bedak dingin itu Eken Kalsel. Jadi Buhana Galuh. Nah, itu harusnya kalau pada saat audisi Galuh Banjar ya, harusnya mereka pakai itu juga ya. Biar bisa mengangkat bedak dingin. Iya. Itu kita sebutnya kosmetik tematik. Iya. Khusus Kalsel kita punya itu. Jadi kearifan lokal. Betul. Ya. Tidak semua provinsi di Indonesia punya kosmetik tematik. Iya. Untuk Kalimantan yang punya cuma Kalsel. Bedak dingin. Iya, benar. Ini harus memang kita angkat karena memang secara penggunaan ya, hampir tidak pernah ditemukan kasus yang memakai itu terus gatal-gatal apa segala macam. Yang ada kulit malah bersih. Iya benar. Jerawat nggak mau nempel. Harganya murah sekali. Betul. Dan untuk produk produksi dari Kalsel untuk bedak dingin hampir semua sudah terdaftar. Iya. Jadi sudah dalam proses pengawasan Badan POM juga. Karena itu memang jadi binaan Balai Besar POM di Banjarmasin. Supaya bisa diangkat, supaya bisa eksis, supaya bisa bersaing. Wah, saya setuju banget tuh Pak. Jadi itu salah satu cara kita untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru buat para emak-emak nih. Iya. Biasanya kan yang jualan ini adalah emak-emak, acil-acil, nenek-nenek. Betul. Yang memang adonannya itu beda loh Pak. Betul. Beda banget gitu. Gadis bahari dan gadis sekarang yang bikin, ya kan? Kalau nenek kita kan gadis bahari. Kan? Itu memang banyak menyerap tenaga kerja memang. Iya, karena coba hitung aja ya, kalau sehari produksi sekian ribu bungkus gitu, berapa orang yang tiap hari kerjanya gini, ya kan? Iya. Satu-satu gitu kan, kecil-kecil gitu kan. Apa sih bahasanya? Nggak tahu. Membuat ini bola-bola bedak dinginnya itu kan, karena itu memang masih dibuat manual, pakai tangan. Pakai tangan. Betul. Kalau pakai mesin tuh pasti beda. Iya, karena ada produk Jawa ya, yang bedak dingin pakai mesin. Tapi kalau untuk dibandingin dengan produk Kalsel, jauh lebih ini produk Kalsel memang ya. Ngomongin tentang produk nih, BPOM sendiri ada mengeluarkan produk nggak sih? Atau ada kosmetik yang memang direkomendasikan oleh BPOM? Ya, karena BPOM itu adalah instansi pengawas, jadi memang kita tidak ada membuat produk, ya gitu. Jadi kalau yang kita rekomendasikan adalah satu produk yang terdaftar. Udah, itu adalah rekomendasi utama kami. Nah, gimana tuh kita cara ngelihat rekomendasi produk-produk BPOM? Nah, kalau untuk John Liner semua, masyarakat yang ingin tahu, produk terdaftar di BPOM adalah satu
tentu teman-teman atau tentu Joliner harus punya aplikasi cek BPOM. Nah, di situ dicek fisik dari kosmetik kita apakah nomor notifikasinya benar nggak. Jangan sampai ternyata notifikasinya tidak sesuai. Atau yang paling simpel pertama adalah cek fisiknya dulu deh, Joliner. Lihat kemasannya, lihat kotaknya, apakah ada nomor notifikasinya. Selama tidak ada nomor notifikasi, berarti itu adalah produk yang tidak direkomendasikan oleh Badan POM. Gitu. Jadi kemudian kalau yang lebih ini lagi nih, yang Joliner yang masih mungkin yang masih masih belajar segala macam, yang lebih aktif lagi, BPOM tiap tahun mengeluarkan public warning. Ya, jadi ada kosmetik yang sudah masuk public warning BPOM karena dia mengandung bahan berbahaya. Karena tidak semua pelaku usaha ada yang ini ya, tidak semua pelaku usaha baik, ada oknum-oknum yang kadang suka nakal. Jadi waktu mengizinkan ABCD gitu, ternyata pada saat produknya diproduksi bahannya ABCDE, E-nya ini yang dilarang. Nah, itu tidak lepas dari pengamatan kami, dari hasil pengawasan kami. Jadi tetap kita awasi ya. Untuk rekomendasi tetap yang utama dan pertama adalah harus terdaftar. Harus, ya. Betul. Yang pasti kalau misalnya kita mau ngelihat atau memilih di pasaran, kita harus ngecek lagi nih, ada nggak label BPOM-nya. Kalau nggak ada, mending dihindari. Daripada kamu malah sakit. Nah, itu habis terang terbitnya gelap tadi. Iya, benar. Mungkin di masa muda kamu putih cerah. Betul. Gitu. Tiba-tiba pas udah masa tuanya. Iya. Betul. Itu udah keriput, tapi emang udah ya. Karena kan kalau saya lihat gini ya, banyak ibu-ibu itu yang mereka takut kena matahari, jadi kayak vampir. Iya, benar. Karena begitu dia karena begitu dia keluar kena matahari, pipinya langsung kayak tomat. Iya, merah meronang gitu kan. Nah, itu kan karena sih kayak kepiting rebus. Kepiting rebus. Saya nggak tega kalau ngomong kepiting rebus ya. Saya bilang seperti tomat gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh nyata kosmetik yang salah itu kan. Ya. Karena atau penggunaannya yang salah, cara penggunaan. Jadi saya pernah konsultasi juga sama dokter kecantikan ya. Jadi kalau misalnya menggunakan krim malam siang, kalau memang itu bagus buat kulit gitu untuk perawatan, itu memang ada treatmentnya. Ada caranya. Berlebihan nggak boleh, terlalu tipis juga nggak boleh. Nah, karena kita pengennya cepet ya. Iya, itu tadi. Yang harusnya betul. Betul. Bikin lagi. Iya, harusnya dioleskan tipis, dia langsung tebel gitu ya. Iya. Supaya biar cepat efek. Aku harus putih. Nah, kayak itu. Gimana caranya aku udah bisa kayak cewek-cewek Korea. Makanya kembali lagi berarti labelnya harus dibaca. Iya. Nah, jadi Joliner jadilah konsumen yang cerdas. Ya, cek klik tetap. Label harus dibaca karena di situ adalah produsen sudah tentu mereka ini ya membuat peraturan cara penggunaan itu tidak asal. Mereka hasil riset itu pasti. Jadi kalau kita patuhi cara penggunaannya, insya Allah akan aman, gitu kan? Baik Pak, kita masih punya satu sesi lagi nih ya, karena ternyata obrolan kita ini sangat menarik. Tiba-tiba udah mau 1 jam aja ya kan? Betul. Kita kan di negara tropis. Betul. Kayak gimana caranya, tipsnya gitu, kita memilih krim UV. Iya kan? Ini penting banget nih, apalagi kita di negara tropis. Betul. Meskipun kita nggak pakai pemutih atau kayak gimana, tapi paling nggak kita pakai krim UV yang baik. Gimana tuh cara memilihnya? Dan Jonliners, buat kamu jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi lagi. Boleh tanya-tanya di 082148348882. Tetap di Cafe Break, ada Ica Rahmi dan juga Pak Tri dari Lokapom. 88,2 FM Jonlin Radio, Smart Radio for Smart People. Masih ada Ica Rahmi dan Pak Tri dari Lokapom. Ini sore. Udah mulai kepleset sedikit lidahnya. Sesi terakhir kita nih Pak ya, karena ini menarik banget untuk kita bahas, apalagi seputar kosmetik. Sekarang ini kan faktanya gitu, yang pakai kosmetik bukan cuma wanita saja, tapi ternyata jenis-jenis kosmetik pun bukan tentang bedak saja, eyeliner dan segala macam sepupu-sepupunya, tapi juga kayak pasta gigi, sampo, sabun mandi, mouthwash. Nah, itu termasuk dalam kosmetik. Kita kan di negara Indonesia, negara tropis Pak ya. Nah, penting banget menggunakan UV kalau kita kerjanya outdoor. Iya, betul. Tips yang baik, yang aman untuk memilih krim UV atau mungkin hand body ini ya, sunscreen ya. Tabir surya gitu ya. Ya, gitu. Oke. Jadi Jonliner semua, untuk
tadi ya dari Ica bilang bener sih, karena kita sering outdoor gitu kan, hati-hati juga paparan UV yang terlalu lama. Bahaya banget Pak ya? Iya kan, karena apalagi dengan kondisi lapisan ozon yang kata kabarnya sudah mulai menipis kan. Setipis Iya, dompet. setipis dompet di musim COVID gini. Jadi lebih diperhatikan memang. Tip-tipnya dari kami adalah pertama, satu, tentu nggak lupa-lupanya baca petunjuk penggunaan. Itu ada di label. Iya. Ya, baca petunjuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya, di situ ada semua. Kemudian gunakan sekitar waktu 15 sampai 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Harapannya senyawa-senyawa zat aktifnya itu sudah mulai masuk dulu ke kulit untuk melindungi kita. Kemudian gunakan tiap 2 jam sekali jika beraktivitas lama di luar ruangan. Ya. Kemudian tabir surya ini sifatnya adalah melindungi saja, tapi tidak bisa melindungi 100% dari UV. Iya. Jadi kita kalau memang dalam kondisi terpaksa tidak harus beraktivitas di luar ruangan, ya sudah, kita jangan terlalu ini aktivitasnya. Kemudian ada trik-trik juga, kan kadang kita lihat di kemasan tuh ada SPF berapa, SPF berapa. Nah, itu bagi journaler semua ada triknya bahwa SPF 15 sampai 30 digunakan pada saat kegiatan sehari-hari terpapar matahari tidak terlalu lama. Pakai 15 sampai 30. Kemudian SPF 30 sampai 50 jika journaler semua akan berenang atau berjemur. Oh, sebentar Pak. Yep. Pelan-pelan. Oh, jadi antara berjemur dan berenang itu SPF-nya beda ya? Beda. Sama. Oh. 30 sampai 50. Oh iya, oke. Itu untuk berjemur atau berenang. Kalau yang 15 sampai 30 tadi untuk aktivitas yang tidak terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian ada SPF yang lebih dari 50. Ini adalah pada saat kondisi sinar matahari ekstrim. Tapi di Indonesia yang paling rata-rata mungkin paling banyak di 15 sampai 50 itu tadi ya. Karena di situ adalah kebanyakan aktivitas kita di negara tropis. Kalau kelebihan SPF-nya itu bahaya juga nggak Pak? Buat kulit gitu? Studi sampai sekarang sih belum ada efeknya. Cuman kan SPF-nya lebih tinggi lebih mahal biasanya. Nah, itu. Oh iya ya. Iya kan, bahaya di dompet nanti. Bahaya juga. Betul. Itu paling bahaya sih. Iya. Kita cukup pakai 30. Iya. Kalau kita pakai yang 50 kan otomatis cost-nya kan. Nah, betul. Bahaya di situ nanti. Iya, benar-benar. Jadi itu semua journaler supaya nggak saya nggak bosan-bosannya baca label di situ. Oke. Penting banget ngebaca petunjuk ya. Petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaiannya. Betul. Dan itu jangan pernah sembarangan. Gitu. Sembarangan. Apalagi kalau ada sudah kata-kata perhatian atau peringatan. Peringatan. Nah, itu harus lebih dipantengin tuh. Apa sih yang harus diperhatikan gitu? Peringatannya seperti apa? Oke, ini ada yang tanya nih Pak ya. Akbar Mapangandro. Bagaimana dengan bedak yang diracik orang kemudian dijual sendiri? Saya melihat masih beberapa beredar di pasaran. Terus yang kedua, sanksi yang paling berat yang dapat dilakukan BPOM terkait adanya produk dengan bahan yang tidak aman berada di lingkungan masyarakat. Itu seperti apa? Yang pertama dulu nih Pak, untuk yang bedak yang diracik. Tapi sebentar nih, Bang Akbar, ini pakai bedak? Iya nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin buat istrinya. Iya betul. Nah, betul. Buat Karena pasangannya. nggak ada sistem gender. Nggak ada, betul. Apalagi beberapa pekerjaan memang menuntutkan itu kan, mewajibkan. Oke, untuk bedak yang diracik sendiri, tentu itu sangat tidak kita anjurkan, sangat tidak kita recommended karena di situ pertama tentu dia tidak memenuhi kualifikasi untuk cara produksi kosmetik yang baik. Iya. Ya, kalau journaler boleh ini silakan mungkin cari di YouTube ya, sekarang udah terbuka banget. Coba cari produksi bedak di pabrik. Nah, itu kan tempatnya seperti itu. Dibandingkan dengan yang meracik sendiri di rumah. Iya. Nah, itu kan sangat dari sisi higien sanitasinya sangat-sangat jauh. Tentu itu kemudian dia tidak terdaftar. Jadi sangat tidak kita rekomendasikan. Kalau memang journaler ada informasi, bisa mungkin journaler sampaikan ke kami ya, di mana menemukan supaya bisa kita bina pelaku usahanya, supaya bisa tertib lagi. Kemudian terkait yang sanksi yang diberikan. Iya, sanksi yang diberikan. Oke, sanksi yang diberikan kami yang tertinggi adalah pro justisia, yaitu kita bawa sampai ke pengadilan. Betul. Jadi sudah pernah kejadian journaler ya, satu kasus di Batu Licin di Tanah Bumbu. Bukan Batu Licin, di Simpang 4. Iya. Ya, karena salah sebut saya. Simpang 4 sebut Batu Licin gitu kan. Jadi kasus di Simpang 4 sudah ada dengan satu orang tersangka.
Karena dia menjual kosmetik yang itu tadi tidak terdaftar, kemudian mengandung bahan berbahaya. Jadi kalau sesuai aturannya Undang-Undang Kesehatan, ancamannya sampai 15 tahun penjara. Dendanya sampai 1,5 miliar. Itu kita kerjasama dengan ini ya, Criminal Justice System. Jadi dari kami penyidiknya, penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian kita limpahkan ke kejaksaan melalui Korwas, Polres Tanah Bumbu. Nah setelah itu sudah dinyatakan lengkap, sudah sidang juga. Cuman kita masih nunggu vonisnya, belum tahu vonisnya berapa. Gitu. Nah, kalau ngomongin bedak nih, kalau saya ini kan pakai bedak bayi Pak ya. Ya. Itu aman nggak buat wajah gitu? Karena ada juga saya pernah dikasih tahu orang katanya kalau kita udah dewasa nggak cocok pakai bedak bayi buat wajah gitu. Karena bedak bayi itu kan buat pantat bayi. Saya sih berharap semulus pantat bayi. Gitu ya. Sebenarnya ya malah kalau untuk bedak bayi itu pasti kalau untuk orang dewasa jauh lebih aman. Karena apa? Persyaratan untuk bedak bayi ini jauh lebih tinggi daripada bedak dewasa. Ya, makanya tidak semua pabrik kosmetik ada 2 golongan nih. Ada golongan A dan B. Iya. Jadi yang boleh memproduksi bedak bayi adalah pabrik kosmetik dengan golongan paling tinggi. Jadi karena di situ dilihatnya gini, digunakan untuk bayi. Bayi itu tentu satu dia lebih rentan, lebih sensitif kulitnya. Jadi jangan sampai bedak yang digunakan malah akan mengganggu kesehatan bayi sendiri. Oke, jadi kalau untuk ngomongin amannya, sebenarnya gini, selama sama-sama terdaftar semua aman. Cuman dari sisi perasaan safe-nya ya lebih enak ke bayi sebenarnya, lebih aman ke bayi, betul. Ya aman ya. Yep. Pakai itu aja sabunnya Iya. juga lebih murah. Meskipun ya nggak kinclong Nggak kinclong, betul. Giliran kayak berdampingan sama orang yang putih banget. Ya ampun, kok kamu di samping kayak Upik Abu. Jadi kita jawab lagi nih Pak ya. Iya. Sarah Lestari. Sore, saya mau tanya nih, saya pernah nonton salah satu dokter yang mereview sekaligus melakukan uji cepat di YouTube pada produk yang ada nomor BPOM-nya dan terdaftar pada Cekpom. Sebut merek Helwa, tapi setelah dilakukan uji coba tersebut ternyata hasilnya positif merkuri. Dokter juga menjelaskan bahwa kemasan tidak memenuhi kriteria produk BPOM. Ada ingredients dan lain-lain. Kalau ada kejadian seperti itu, bagaimana agar BPOM bisa melakukan penarikan terhadap produk tersebut? Karena walaupun videonya sempat viral, tapi produsen atau pedagang tetap berjualan. Apakah harus ada pengaduan khusus dari konsumen baru ada penindakan? Dan bagaimana produk tersebut bisa positif merkuri padahal sudah lolos? Nah gini, untuk journaliner siapa tadi namanya Bu? Ini Sarah, oke. Journaliner Sarah, jadi gini, untuk kasus seperti itu ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Satu, bahwa pengujian untuk mengandung merkuri atau tidak itu harus dilakukan oleh laboratorium. Jadi tidak serta-merta menggunakan, mungkin itu di situ menggunakan uji cepat ya. Uji cepat, kemudian di situ positif, sudah pasti bahwa si produk ini mengandung merkuri. Jadi tetap harus diuji menggunakan laboratorium. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa hasil sampling untuk produk-produk tersebut, jika memang positif mengandung merkuri, pasti dia akan ditarik nomor izin edarnya. Nah, jadi jangan khawatir. Yang perlu kami sampaikan adalah jangan buru-buru percaya terhadap apa yang ditonton di media sosial. Saring dulu. Jadi saring dulu baru di-sharing. Iya, itu. Nggak boleh sih yang terlalu cepet-cepet, nggak usah ngebut. Ya, kan? Itu kan mungkin yang kosmetik ya, yang dulu sempat heboh banget tuh kan yang kayak di pangan tuh. Kopi bisa kebakar. Ada yang bilang mengandung mesiu lah. Iya benar. Nah, ada satu kue crispy, biskuit crispy bisa dibakar. Itu legend banget, iya. Banget itu. Betul. Itu bisa dibakar. Iya. Itu benar nggak sih? Ya memang bisa, karena di komposisi bahannya ya. Kalau yang mana dulu nih? Ini jadi melenceng ke pangan dikit ya. Oke. Sorry ya Jonina, ke pangan karena ini penting juga urusan perut. Iya. Itu yang sempat kebakar, warnanya kuning gitu, iya. itu crispy-nya. Betul. Itu karena dia mengandung apa? Di situ ada lemak. Ada tepung. Tepung itu kalau sudah kering kan dengan lemak mudah terbakar. Oh, gitu. Tapi tetap aman ya? Iya. Coba di rumah ya Joliner ya, coba ambil kerupuk lilit gitu ya. Pasti yang sudah digoreng, dibakar pakai api ya pasti kebakar. Pasti hidup lah apinya ya. Iya. Aduh, Joliner mikir dong. Itu ya betul. Jadi jangan cepet. Iya, jangan langsung terpengaruh. Terpengaruh oleh media sosial, betul. Iya, benar-benar. Jadi klarifikasi dulu, kalau
kembali ke tadi ya, pengujian merkuri biarpun dilakukan oleh dokter atau siapapun kan, kita nggak tahu di balik itu ada kepentingan apa ya. Cuman kalau dari kami tetap kita rutin melakukan sampling. Selama di situ produknya ditemukan mengandung merkuri, sudah pasti produk akan dicabut izin edarnya. Oke. Jadi jelas ya Joliners, pastikan kamu menggunakan kosmetik yang memang benar-benar udah ada label BPOM-nya, dan jangan lupa untuk membaca labelnya itu tadi, betul. Terakhir nih Pak, closing statement. Closing statement. Oke. Karena itu udah jam 5 lewat. Lebih ya udah ya. Jadi kasihkan ya. Betul. Jadi ketika tongkang gitu. betul. Jadi untuk Joliners semua, pertama, kosmetik itu sifatnya individual ya. Jangan pernah terpengaruh apabila ada teman yang mengatakan saya cocok pakai kosmetik ini, pasti cocok juga di Anda. Itu belum tentu ya. Jadi jika ada satu orang teman Anda misal menyatakan cocok kosmetik ini, Anda harus hati-hati karena kosmetik sifatnya individual, tergantung individunya. Kemudian yang kedua, sebelum menggunakan kosmetik, tetap kami nggak lupa-lupa, nggak capek-capek mengingatkan untuk selalu cek klik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kenapa penting? Karena kosmetik adalah banyak mengandung senyawa-senyawa kimia yang itu jika salah pemakaiannya akan menyebabkan bukannya cantik yang didapat malah penyakit. Ya, jadi baca label benar-benar, apalagi di situ ada peringatan perhatian, pantengin lagi. Ya, jangan sampai kita mau cantik malah jadi sakit. Itu adalah pesan kami. Karena cantik itu sebenarnya bukan cuma dari covernya Pak. Betul, dari dalam. Betul. Itu gimana mau tahu di dalamnya cantik apa? Kalau di luarnya aja udah nggak cantik. Udah nggak cantik gitu ya. Oke, betul. Aduh, sedih juga Pak ya kalau luar dalam nggak cantik. Sabar. Baik, terima kasih Pak Tri dan terima kasih Ica sudah mampir di Studio Journey Radio. Semoga semua visi misi yang dilakukan oleh BPOM ini berjalan dengan lancar Pak ya. Betul. Dan dukungan dari pemerintah juga semakin banyak. Betul, dan harapannya masyarakat kita semakin cerdas. Betul, semakin cerdas. Baik Joliners, demikian live talk show kita bersama Lokapom Tanah Bumbu bersama Pak Tri dan juga tim. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Joliners dengerin terus 88,2 FM dan download aplikasi buat Lokapom Pak ya. Cek BPOM atau BPOM Mobile. BPOM Mobile. Betul. Akhir kata Joliners, saya Carami pamit di Cafe Break. Saya Triwandiro. Selamat menjalankan aktivitas kamu. Have a great day. Bye. They say, oh my God, I see the way you shine. Thank you everyone. Kalau kata influencer, thank you everything. Ada kan? Iya.